Halo Kidaler, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya ditemani oleh Satrio lagi dan lawan kita Yosua dan Ferry lagi. Soalnya yang 2 minggu lalu kita main kan sampai rubber set, tapi Ferry kalah. Jadinya dia ingin mengadakan rematch. Di video kali ini saya akan bahas mengenai arah pengembalian yang baik. Karena ketika saya amati teman-teman main, sebenarnya mereka itu skillnya juga udah oke, cuman kenapa harus kalah gitu. Dan itu salah satu penyebabnya adalah arah pengembalian yang ngawur atau nggak bagus. Ini aku main dalam kondisi kurang fit karena lagi flu, batuk-batuk. Tapi masih bisa main soalnya nggak terlalu parah sakitnya. Cuman cepet capek aja. Dan sepertinya Yosua itu juga batuk. Halo, Ola. Enak ya rotinya? Rasa apa minta dong? Nah, masa makan sendiri nggak bagi-bagi? Minggu depan ya, kamu bawa 5 roti dan 2 ikan. Oke, aku ulangi lagi ya videonya. Coba kalian perhatikan pengembalianku. Di sini aku pakai metode pengembalian satu line. Jadi aku arahkan ke kiri lapangan lawan terus karena mereka kan pakai tangan kanan ya. Jadi aku mengarahkan ke backhandnya mereka. Tapi sayangnya koknya habis ditekuk terlalu kenceng larinya, makanya bola terakhirku out, terlalu panjang. Tapi itu cukup efektif sih, tadi kan yang di depan Ferry terus nerima-terima, pada akhirnya jadi terlambat. Yosua mau ngambil yang di belakang karena pikirnya diambil oleh Ferry, ternyata enggak. Cuman sayangnya out, jadi Yosua nggak jadi ambil. Dalam game pertarungan antara orang kidal dan orang kanan ini, kalau Satrio dan aku itu dulu waktu masih muda pernah ikut klub. Kalau Ferry aku nggak tahu, kemungkinan kalau lihat dari caranya dia rotasi nggak pernah. Yosua juga nggak pernah karena banyak pukulan-pukulan yang aku kira kurang benar tekniknya, tapi keras pukulannya, walaupun sebenarnya masih bisa main lah. Tapi ada beberapa teknik yang membatasi pergerakannya dia. Jadi sebagai perbandingan aja ini, jadi pertandingan ini bukan hanya perbedaannya kiri dan kanan ya, tapi kalian bisa amati rotasi dan arah pengembalian dari mereka dan arah pengembalian dari aku atau Satrio. Di game kali ini Ferry yang mengusulkan kalau kita mainnya biasa kan rally sampai 21 terus pindah lapangan kan. Dia usul 42 langsung lanjut, jadi nggak kembali kosong-kosong. Aku spill aja langsung, skor terakhir itu 42 dan Ferry dapat cuma 26. Jadi selisih 16 poin. Cukup banyak ya, jadi kalau dibagi 2 mereka setiap set dapat cuma 13. Padahal aku dan Satrio ini mainnya nggak terlalu ngoyo atau nggak terlalu diniatin gitu. Karena yang seperti aku bilang di awal, aku sebenarnya sakit, jadi nggak mau terlalu capek. Dan kondisi lapangan waktu kemarin ini berdebu, jadi licin banget untuk bisa bergerak kiri dan kanan.
Oke, langsung aja ke pokok pembahasan kita ya. Jadi arah pengembalian yang benar itu adalah arah yang menekan lawan. Menekan tuh bisa dari smash, bisa dari placing, bisa. Nanti kita lihat aja ya. Kayak gini aku smash tuh smashnya lurus ke arah yang jauh dari jangkauannya Ferry. Lagi pula dia itu kalau ada bola di lob, jaganya kan harusnya kiri kanan, dia itu jaganya terlalu ke tengah. Coba kalian perhatikan gambar ini. Jika lawan kamu kasih bola lob ke arah yang di sini, kalau temenmu atau kamu nempatin di arah yang di situ, maka salah satu harus jaga di lurusannya daerah itu. Dan temenmu jaga di kolom sebelahnya tapi lebih dekat ke garis tengah. Alasannya ya pertama, supaya kalau dikasih ke tepi lapangan kalian masih bisa ambil. Kayak tadi Ferry itu kan berdirinya atau siapnya di dekat tengah-tengah garis tengah. Makanya kalau aku kasih di tepi lapangan dia nggak bisa ngembaliin karena jauh. Lalu Yosua kenapa kok harusnya berada di dekatnya garis tengah? Soalnya kalau aku nembaknya ke tengah, biar Yosua yang ambil. Terus kenapa kok yang sebelah kirinya Yosua nggak dijaga? Karena kalau aku smash ke arah sebelah kirinya Yosua itu kan bola agak jauh ya travelingnya, jadi perlu waktu untuk bisa sampai ke lantai yang di sebelah kirinya Yosua. Jadi Yosua masih punya kesempatan untuk melangkahkan kaki kirinya atau kalau mau backhand kaki kanannya satu langkah lagi baru bisa menerima. Yang pasti masih ada waktu untuk bisa menerima meskipun hanya sepersekian detik. Tapi itu gunanya formasi yang jaga berdekatan ini. Kalian bisa lihat atau amati waktu atlet main, pasti sebagian besar formasinya seperti itu. Kalau kalian ngelopnya ke tengah-tengah lapangan dan yang lawannya itu mau nembak kan bisa kemana aja. Itu kalian jaganya kiri kanan baginya sama persis. Jadi sama-sama siap. Makanya banyak atlet itu kan nembaknya ke tengah. Kalau dikasih tengah, nembaknya ke tengah. Karena bisa membingungkan lawan. Siapa yang mau nerima kan bingung. Makanya kalau aku saranin jangan ngelob itu ke tengah-tengah lapangan lawan. Karena nanti ditembak ke tengah kalian bingung sendiri. Nggak ada yang nerima. Lebih baik ngelobnya itu ke kiri dan kanan. Tapi kadang-kadang ngelob ke tengah itu juga bisa distract lawan tergantung situasinya ya. Ada kalanya berguna juga kalau di lob ke tengah-tengah lapangan lawan. Tapi itu lihat situasi, nggak aku bahas di sini ya. Cuman kalian perlu tahu kalau kalian ngelobnya ke tengah-tengah lapangan, kalau ditembak ke tengah, nanti kalian bingung sendiri. Arah servis juga bisa jadi senjata untuk menekan lawan. Kayak tadi kan Ferry itu deket-deket sama Yosua di garis tengah. Makanya aku kasih servis flick ke arah tengah. Tujuannya supaya Yosua itu ragu-ragu kalau mau ambil. Nanti malah waktu ngambil ngenai kepalanya Ferry. Makanya dia ragu-ragu. Dan lucunya juga Ferry yang dekat di tengah itu malah bilang servisanku itu out padahal masuk. Makanya Yosua yang tadi udah ragu-ragu untuk ngambil, dibilang bolaku out, tambah nggak mau ngambil. Mungkin ada yang belum tahu aturannya badminton, jadi yang harus ngambil serve
Itu adalah silangannya atau diagonalnya yang serve. Ini ada tangannya Fanny mengganggu. Dan langsung sama Ferry ditegur, ngapain sih anak? Udah habis ditegur kok lari. Oke, ini udah game kedua dan sesuai perjanjian awal nggak boleh 0-0, skornya harus lanjut. Ini nettingku salah terlalu tinggi. Tapi arahnya udah benar, jadi kalian bisa amati ya. Pengembalianku dan Satrio itu ke tempat arah-arah yang kosong. Kalau pengembaliannya Ferry itu kebanyakan malah ke daerah yang ada orangnya. Ini aku kasih lob, lawanku ada di belakang, makanya aku kasih di depan. Jadi selalu cari ruang yang kosong yang gak ada lawannya. Ini harusnya Satrio yang maju. Tapi dia kaget karena ditempatin di situ oleh lawan. Pemain depan juga harus siap untuk ngambil-ngambil bola kalau nudut. Ini aku kasih lob tapi sudah dicolong oleh Ferry. Harusnya yang ngambil Satrio karena dia kan yang jaga belakang. Mungkin Satrio pikir bolanya out, ternyata masuk. Kayak gitu nggak apa-apa, soalnya ya kita main pasti ada kesalahan atau ada minus-minusnya, misjudgment kan. Kadang-kadang dikira out ternyata masuk, dikira masuk ternyata out gitu. Ya kalau perfect semua nggak ada gamenya, nanti main terus. Ini adalah salah satu contoh bahwa placement aja nggak cukup, tapi skill juga harus diasah. Kalau enggak jaga di depan, smashnya memanjang jadi out. Ini aku kira Satria mau ambil, ternyata nggak jadi ambil, makanya aku habis ambil langsung kembali ke posisi ke siapku, yaitu di tengah-tengah. Kalian lihat placementnya Ferry itu kan nanggung, jadi langsung aku kill. Harusnya dia itu blok aja supaya bisa netting, karena kalau di net Satrio jauh kalau mau maju, dan mestinya aku yang maju. Dan bagiku juga cukup sulit karena jauh kan, jaraknya diagonal. Pokoknya harus cari placement yang menyulitkan lawan, jangan dikasih yang mudah-mudah atau malah ditaruh di depan mukanya. Kalau aku mau bagi tips di sini ya. Jadi pengalamanku selama ini main, pengembalian yang bagiku mudah itu juga mudah dikembalikan oleh lawan. Tapi kalau pengembalianku itu sulit, itu sama lawan juga sulit. Maksudnya kalian juga harus tahu, pertama itu harus bayangin gimana kalau aku tempatin di sini, apa itu menyulitkan atau enggak. Kalian harus punya pegangan prinsip kayak gitu. Lalu kedua, eksekusinya. Bagiku pukulan yang seharusnya arahnya di situ yang menyulitkan lawan yang di situ. Itu kalau aku melakukan eksekusi ke arah situ sulit atau enggak, bisa apa enggak aku dengan skillku yang sekarang. Kalau bisa ya lakukan, kalau enggak bisa kalian cari alternatif yang lain. Mana bisa mikir kayak gitu, padahal kita ini waktu main badminton kan main cepat ya. Mana bisa mikir seperti itu ya. Jawabannya nggak bisa. Tapi itu bisa dilatih dengan pengalaman. Tapi dimulai dengan kalian pikir dulu, placing-placingnya itu dipikir. Itu kalau nggak pernah mikir placing, main cuma sekedar main aja, ya kalian nggak akan dapat pengalaman yang berharga seperti itu. Ibaratnya kalau kalian tuh main kartu, kalian pegang kartu 4 misalnya, terus harus dikeluarin 1, itu kan kalian mikir
Yang dikeluarin yang mana ya, nanti supaya aku bisa dapatnya yang paling tinggi gitu. Tapi kalau kalian nggak pernah mikir ya, setiap ambil satu terus dikeluarin lagi, ambil satu dikeluarin lagi, nggak di keep dulu, ya nanti kebanyakan kalah sih kalau kalian mainnya seperti itu. Jadi harus dipikir dulu. Kalau main badminton tuh pukulan tersulit tuh yang bagaimana? Kalau dari lawan tuh apakah smash ataukah drop shot? Kalau menurutku ya, pukulan yang paling sulit dalam badminton maksudnya sulit dikembalikan adalah pukulan yang mengenai bibir net lalu jatuh di depannya. Nah, kalian mau latihan berapa jam atau berpuluh-puluh tahun pun nggak bisa nempatin yang seperti itu terus kan. Misalnya ada 100 kali pukulan, apakah kalian itu bisa 100 kali nyemes atau melakukan pengembalian yang menyentuh bibir net dan bergulir masuk ke lapangan lawan? Nggak mungkin. Jadi jangan cari pengembalian yang seperti itu. Walaupun kalian latihannya itu intens seminggu itu 7 kali, tetap nggak bisa seperti itu. Makanya kita harus cari cara lain, yaitu placingnya itu diatur. Mungkin Ferry ini pikir kalau ditempatin di depannya lawan, asalkan tipis itu menyulitkan lawan. Tapi apa kalian bisa atau apakah Ferry bisa setiap melakukan pengembalian selalu tipis sampai menyulitkan lawan? Kalau menurutku daripada latihan seperti itu, mending latihan cara nempatin bola di sudut-sudut lapangan daripada harus tipis tapi di depannya lawan. Kalau lawannya cepat, kelasnya atlet, walaupun tipis cuman selisih 3 cm dari bibir net, pasti bisa di-kill sama lawan. Kadang ada yang maksa juga ya. Kalau menurut saya sih nggak cocok gitu loh. Kok kayak nggak pas gitu. Nggak mesti sih ya kadang ikut. Ya. Ferry sudah mulai frustasi soalnya kalah jauh. Ini lihat pengembaliannya. Pengembalian servisnya dibuang ke arah kirinya lawan, padahal lawannya itu semua pakai tangan kiri loh. Harusnya yang lebih menyulitkan yang mana? Yang kiri atau ke kanannya lawan? Walaupun lawan kita itu pukulan backhandnya bagus, tapi yang lebih menyulitkan lawan itu adalah pukulan backhand. Soalnya apa? Kalau lawan tuh melakukan backhand, dia itu nggak bisa lihat ke depan karena pandangannya entah ke samping atau ke belakang. Habis backhand lawan tuh perlu waktu untuk menoleh. Lihat-lihat pengembaliannya Ferry ini. Udah nanggung ke arah ke situ. Sulitnya itu di mana? Nggak ada. Terus kalian amati juga waktu Joshua servis, Ferry itu posisinya terlalu jauh sama Joshua. Makanya aku tempatin ke situ, ke backhandnya Ferry. Soalnya kan jauh dia ambilnya. Kembalinya juga pasti nggak bisa sampai belakang. Walaupun Ferry angkat tinggi pun aku masih bisa nyemes. Ini di sini Ferry mati lagi. Harusnya waktu aku kasih bola lob, dia itu ngarahin ke lob belakangku. Kalau di lob ke belakangku, aku kan perlu waktu untuk mundur, jadi Ferry punya waktu untuk siap lagi di kiri. Tapi ditempatin ke arahnya Satrio yang udah ada di belakang. Kesalahannya di situ. Seperti yang aku tadi bilang, walaupun kita tahu di situ lawan sulit untuk mengembalikan, tapi apakah kita bisa melakukan eksekusinya? Jangan-jangan karena maksa ditempatin di situ malah nyangkut.
malah kita kehilangan poin. Hati-hati guys. Udah game point, very lemes. Kalah lagi. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.